Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu metode transportasi, yakni metode MODI. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas dua topik penting. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi metode MODI, dan yang kedua, kita akan membahas langkah-langkah penyelesaian metode MODI yang nantinya akan dilanjutkan dengan penyelesaian contoh soal dari metode MODI itu sendiri. Yang pertama, kita akan belajar mengenai definisi metode MODI. Metode MODI atau Modified Distribution merupakan perkembangan dari metode stepping stone. Penentuan sel kosong yang bisa menghemat biaya pada metode ini dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Metode MODI menghitung indeks perbaikan untuk setiap sel kosong tanpa menggunakan jalur tertutup. Indeks perbaikan dihitung dengan terlebih dahulu menentukan nilai baris dan kolom. Sebelum masuk ke dalam langkah-langkah pengaplikasian metode MODI, kita akan mengenal terlebih dahulu notasi-notasi yang akan kita gunakan dalam metode MODI itu sendiri. Ada RI yang berarti nilai yang ditetapkan untuk baris I, ada KJ yang berarti nilai yang ditetapkan untuk kolom J, dan ada CIJ yang berarti biaya transportasi dari sumber I ke tujuan J. Berikut langkah-langkah aplikasi dalam metode MODI. Setelah mempelajari definisi dan langkah-langkah pengaplikasian metode MODI, selanjutnya kita akan menerapkannya ke dalam salah satu contoh soal. Berikut contoh soal terkait metode MODI. Perubahan alokasi 1. Dalam menyelesaikan contoh soal tersebut, langkah awal yang kita gunakan yakni menggunakan metode NWC atau metode Northwest Corner. Metode NWC ini merupakan solusi awal yang kita buat dalam menentukan biaya transportasi. Tujuannya agar kita tahu unit distribusi masing-masing kolom dan baris. Berikut tabel transportasi yang sudah kita selesaikan dengan metode NWC. Dan kita dapatkan solusi awal dari metode NWC sebesar 2690. Setelah menentukan tabel awal menggunakan metode NWC, langkah selanjutnya yakni kita menentukan nilai baris dan kolom. Dalam menghitung setiap baris dan kolom, kita menggunakan rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Sebelum itu, kita harus menetapkan terlebih dahulu bahwa nilai dari R1 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dan baris dari kolom yang lain. Contohnya, kita akan mencari nilai dari kolom A. Kita menggunakan rumus R1 yang berarti baris pertama ditambah KA yang berarti kolom A sama dengan C1A. Karena R1 sudah ditetapkan dengan nilai 0, berarti 0 ditambah KA sama dengan 8, sehingga didapatkan nilai kolom A sama dengan 8. Begitupun juga untuk baris dan kolom yang lain. Nilai-nilai yang sudah kita dapat tadi kemudian
kemudian kita letakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan, seperti terlihat pada tabel berikut. Langkah selanjutnya yakni menghitung indeks perbaikan. Dalam menghitung indeks perbaikan, kita menggunakan rumus CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Dalam menghitung indeks perbaikan ini hanya digunakan pada sel-sel yang kosong, seperti 3A didapatkan hasil negatif 11, 1B didapatkan hasil 2, 1C didapatkan hasil 2, dan 2C didapatkan hasil 1. Setelah itu, dari keempat sel kosong ini, kita pilih salah satu dengan nilai negatif terbesar. Langkah selanjutnya yakni memilih titik tolak perubahan. Sel yang mempunyai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Bila nilainya positif, berarti pengisian akan menyebabkan kenaikan biaya pengangkutan. Sel yang merupakan titik tolak perubahan adalah sel yang mempunyai indeks bertanda negatif dan angkanya terbesar. Dalam tabel di atas, ternyata yang memenuhi syarat adalah sel 3A. Oleh karena itu, sel ini dipilih sebagai sel yang akan diisi. Setelah memilih tolak perubahan yakni pada sel 3A, langkah selanjutnya yakni memperbaiki alokasi. Dalam memperbaiki alokasi, kita buat terlebih dahulu jalur tertutup. Maksudnya, beri tanda positif pada sel 3A, pilih satu sel terdekat yang isi dan sebaris, yakni 3B, satu sel yang isi terdekat dan sekolom, yakni 2A. Beri tanda negatif pada kedua sel tersebut. Kemudian, pilih satu sel yang sebaris atau sekolom dengan dua sel yang bertanda negatif tadi, yakni sel 2B, dan beri tanda positif. Selanjutnya, pindahkan isi dari sel yang bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari sel yang bertanda negatif, yaitu 20. Jadi, nilai untuk sel 3A terisi 20, nilai untuk sel 2A terisi 10 karena 30 dikurangi 20. Nilai untuk sel 2B berisi 70 karena 50 ditambah 20. Dan nilai untuk sel 3B tidak terisi. Bisa dilihat pada tabel berikut. Jadi, biaya transportasi yang kita dapatkan sebesar 2.470. Catatan, ulangi langkah-langkah tersebut sampai diperoleh biaya terendah. Bila masih ada indeks perbaikan yang bernilai negatif, berarti alokasi tersebut masih dapat diubah untuk bisa mengurangi biaya pengangkutan. Bila sudah tidak ada indeks yang negatif, berarti sudah optimal. Perubahan alokasi 2 atau iterasi yang kedua. Langkah-langkahnya sama seperti perubahan alokasi yang pertama. Pertama, kita harus menentukan nilai baris dan kolom terlebih dahulu. Dalam menghitung nilai setiap baris dan kolom, kita menggunakan rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Sebelum itu, kita menetapkan terlebih dahulu bahwa nilai dari R1 atau baris pertama sama dengan 0. Setelah itu, kita bisa mencari nilai dari kolom dan baris yang lain. Didapatkan bahwa nilai dari kolom A sama dengan 8, nilai untuk baris kedua sama dengan 7, nilai untuk kolom B sama dengan 3, nilai untuk baris ketiga sama dengan negatif 5, dan nilai untuk kolom C sama dengan 15.
Setelah mendapatkan nilai dari setiap baris dan kolom, nilai-nilai tersebut kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan, seperti terlihat pada tabel berikut. Langkah selanjutnya yakni menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan bisa kita cari menggunakan rumus CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Ingat bahwa indeks perbaikan hanya kita gunakan untuk mencari pada sel yang kosong. Seperti pada sel 1B didapatkan hasil 2, pada sel 3B didapatkan hasil 11, pada sel 1C didapatkan hasil negatif 9, dan pada sel 2C didapatkan hasil negatif 10. Langkah selanjutnya yakni memilih titik tolak perubahan. Dalam memilih titik tolak perubahan, indeks perbaikan yang kita pilih adalah yang mempunyai nilai negatif terbesar. Dari keempat sel tersebut yang mempunyai nilai indeks negatif terbesar yakni pada sel 2C, sehingga sel yang merupakan titik tolak perubahan adalah sel 2C. Langkah selanjutnya yakni memperbaiki alokasi. Sama seperti iterasi yang pertama, kita beri tanda positif pada sel 2C, beri tanda negatif pada sel 2A dan 3C, serta beri tanda positif pada sel 3A. Selanjutnya, pindahkan isi dari sel yang bertanda negatif ke sel yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari sel yang bertanda negatif, yaitu 10. Jadi, nilai pada sel 2C terisi 10, nilai pada sel 3C berisi 50 karena 60 dikurangi 10, nilai pada sel 2A berisi 30 karena 20 ditambah 10, dan nilai sel pada 2A tidak berisi. Bisa dilihat pada tabel berikut. Sehingga didapatkan nilai biaya transportasi sebesar 2.370. Perubahan alokasi 3 atau iterasi yang ketiga. Langkah yang pertama, menentukan nilai baris dan kolom. Dalam menghitung nilai baris dan kolom, kita menggunakan rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Sebelum itu, kita harus menetapkan terlebih dahulu bahwa nilai untuk R1 atau baris pertama sama dengan 0. Setelah itu, kita akan mencari nilai setiap kolom dan baris yang lain. Didapatkan bahwa nilai untuk kolom A sama dengan 8, nilai untuk baris 3 sama dengan negatif 5, nilai untuk kolom C sama dengan 15, nilai untuk baris kedua sama dengan negatif 3, nilai untuk kolom B sama dengan 13. Nilai-nilai tersebut kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan, seperti terlihat pada tabel berikut. Langkah selanjutnya yakni menghitung indeks perbaikan. Sama seperti sebelumnya, bahwa indeks perbaikan dapat kita cari dengan menggunakan rumus CIJ dikurangi RI dikurangi KJ, dan hanya digunakan pada sel-sel yang kosong seperti 2A, 1B, 3B, dan 1C. Bisa dilihat pada tabel di atas. Langkah selanjutnya yakni memilih titik tolak perubahan. Sel yang merupakan titik tolak perubahan adalah sel 1C karena mempunyai nilai indeks perbaikan negatif terbesar. Langkah selanjutnya yakni memperbaiki alokasi. Sama seperti iterasi sebelum-sebelumnya,
kita beri tanda positif pada sel 1C, kita beri tanda negatif pada sel 1A dan sel 3C, dan kita beri tanda positif pada sel 3A. Selanjutnya, pindahkan isi dari sel yang bertanda negatif ke sel yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari sel yang bertanda negatif, yaitu 50. Jadi, nilai pada sel 1C terisi 50, nilai pada sel 1A terisi 70 karena 120 dikurangi 50, nilai pada sel 3A terisi 80 karena 50 ditambah dengan 30, serta sel pada 3C tidak terisi. Bisa dilihat pada tabel berikut. Jadi, biaya transportasi yang kita dapatkan sebesar 1.920. Perubahan alokasi 4 atau iterasi yang keempat. Pertama, kita menentukan terlebih dahulu nilai dari baris dan kolom. Dalam menghitung nilai setiap baris dan kolom, kita menggunakan rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Sebelum itu, kita harus menetapkan terlebih dahulu bahwa nilai dari R1 atau baris pertama sama dengan 0. Setelah itu, kita akan mencari nilai baris dan kolom yang lain. Didapatkan nilai untuk kolom A sama dengan 8, nilai untuk baris ketiga sama dengan negatif 5, nilai untuk kolom C sama dengan 6, nilai untuk baris kedua sama dengan 6, dan nilai untuk kolom B sama dengan 4. Nilai-nilai tersebut kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan, seperti terlihat pada tabel berikut. Langkah selanjutnya yakni menghitung indeks perbaikan. Dalam menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Indeks perbaikan bisa kita cari dengan CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Bisa dilihat pada tabel berikut bahwa nilai untuk sel 2A sama dengan 1, nilai untuk sel 1B sama dengan 1, nilai untuk sel 3B sama dengan 10, nilai untuk sel 3C sama dengan 9. Karena indeks perbaikan pada setiap sel sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka tabel pada perubahan alokasi ketiga sudah optimal, sehingga iterasi dihentikan. Kesimpulan, jadi total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan adalah 1.920. Sekian penjelasan terkait materi metode MODI. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.